Oke, halo, selamat datang di bincang-bincang pagi kita dengan Bapak Jonathan dan juga Pak Eki. Oke, nah mari kita langsung aja nih nanya-nanya terlebih dahulu ke Bapak Jonathan mungkin dari Soleland sendiri. Pak Jonathan ini adalah CEO dan juga foundernya. Pak Jonathan bisa diceritakan sedikit tentang Soleland itu apa sih Pak? Ya, thank you Rian. Soleland itu sebenarnya aplikasi pendidikan berbasis permainan. Jadi kita bikin sebenarnya sebuah game untuk anak usia 7 sampai 12 tahun di mana semua isi dari game itu kita mengajarkan hal-hal yang relevan untuk anak-anak mempersiapkan dirinya untuk tantangan masa depan gitu ya. Jadi tantangan masa depan itu sesuatu yang berhubungan nanti mungkin praktikal 15 sampai 20 tahun lagi dari sekarang. Apa yang relevan buat anak-anak yang sekarang masih umur 7 sampai 12 tahun. Ya, seperti itu. Oke, sangat menarik ya untuk Soleland sendiri. Sekarang mari kita tanya-tanya nih ke Pak Eki. Nah, kalau ke Asa gimana tuh, Pak Eki? Saya mau tanya balik ke Mbak Rian gitu ya. Kalau yang Mbak Rian tahu, asa itu artinya apa? Asa itu cita-cita. Cita-cita, apa lagi? Ya? Impian mungkin. Impian, dreams, harapan Ya, gitu ya. harapan. Ya, jadi kami itu Gapai Asa itu memang berfokus di pembentukan karakter remaja, hampir sama seperti Soleland tadi gitu ya, yang nantinya bagaimana caranya mereka bisa menggapai cita-citanya di masa depan. Oke, nah berarti ini Soleland dan Gapai Asa ini kita kalau dengar-dengar nih dari Pak Jonathan dan Pak Eki ini sebenarnya ada benang merahnya nih. Gimana caranya nanti si Soleland ataupun Gapai Asa ini bisa mewujudkan mimpi-mimpi entah itu anak-anak ataupun remaja-remaja yang ada di Indonesia nanti untuk kedepannya gitu. Oke, sekarang kita mulai aja langsung tanya-tanya atau diskusi nih Mas Eki atau Pak Jonathan dan Pak Eki. Kalau untuk anak-anak usia 7 sampai 12 tahun nih, sebenarnya tantangan yang saat ini sering kita apa sih yang sering dirasakan oleh orang tua kebanyakan itu seperti apa sih? Pak Jonathan dulu, Pak Jonathan. Iya, kalau dari pengamatan saya sekarang itu orang tua itu mulai concern dengan screen time gitu ya, atau dunia digital di mana kita anak-anak dari kecil udah terbiasa dengan gadget gitu kan, mereka terekspos ke digital walaupun dalam bentuk mungkin YouTube, dalam bentuk movie ataupun apapun itu. Nah, masalahnya adalah orang tua itu kesusahan untuk memonitor jejak-jejak digital dari anak itu. Jadi susah untuk di filter apa yang positif atau apa yang dinilai oleh orang tua itu sebagai positif konten, apa yang dinilai dari orang tua itu menjadi negatif konten. Walaupun setiap orang tua punya perspektifnya sendiri-sendiri mengenai apa yang positif atau apa yang negatif gitu kan. Nah, itu yang tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah orang tua itu semakin lama semakin sibuk. Jadi dua orang tua, ayah dan ibu, dua-dua bekerja gitu kan. Mereka mulai dengan kesibukannya mereka punya lebih sedikit waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan anaknya. Kalaupun punya interaksi pun, waktu malam mereka udah capek gitu ya. Jadi untuk benar-benar memahami apa yang anak-anak lakukan sehari-hari, itu sangat terbatas gitu ya dari kapasitas dari orang tua, sehingga orang tua itu lebih menyerahkan hal-hal tersebut ke third party atau pihak ketiga, misalnya sekolah atau tempat les-lesan atau mungkin kalau ada babysitter atau nanny atau orang tua, which is nenek atau kakek dari anak tersebut gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya itu tantangan sekarang orang tua untuk anak usia 7 sampai 12 tahun. Kalau Mas Eki sendiri ngelihatnya gimana nih Mas Eki kalau orang tua saat ini nih Mas Eki tantangannya? Tantangannya ya. Saya mau masuk dari sisi personality dan karakter ya. Personality itu kan asal katanya persona. Persona itu artinya topeng atau perwajahannya gitu ya. Sedangkan karakter sendiri itu sebetulnya kalau dicari referensinya lebih banyak yang terjemahan ke bahasa Inggrisnya itu adalah learned behavior. Jadi bukan hanya behavior tapi ada learned behavior. Nah, di mana karakter itu sebetulnya adalah hasil dari pembelajaran gitu ya. Nah,
masuk ke dunia psikologinya, ada yang dibilang golden age gitu ya. Anak-anak misalnya dia sampai dengan 7 tahun, karakter apa yang terbentuk gitu ya. Lalu anak sampai usia 7 tahun itu role modelnya itu adalah orang tuanya gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tua tadi seperti yang Pak Jo bilang gitu ya, banyak ninggalin, nitipin sama neninya, nitipin sama nenek kakeknya. Nah, yang terbentuk di karakternya anak-anak itu adalah karakter neninya, karakter nenek kakeknya gitu ya. Bukan karakter orang tuanya. Sedangkan seharusnya di 7 tahun pertama itu fokusnya anak-anak, role modelnya itu harus didapatnya dari orang tuanya. Nah, lalu dari usia 8 ke 14 tahun gitu, di 7 tahun keduanya, di golden age keduanya, anak-anak tuh mulai memiliki preferensi. Mereka mulai ada kesukaan dengan bidang tertentu, ada keminatan dengan olahraga tertentu, atau suka artis tertentu gitu. Nah, itu umumnya terjadi di siklus keduanya tuh. Jadi kalau berarti kan masuk tadi ya 7 tahun pertamanya orang tuanya miss nih dalam menerapkan karakter-karakter positif, lalu di 7 sampai 14 tahunnya itu dititipkan ke, kalau bahasa Pak Jo tadi, ke pihak ketiga. Nah, disitulah yang menjadi challenge-nya gitu ya. Akhirnya pembentukan karakternya itu menjadi bias gitu, karena dia tidak langsung related ke orang tuanya gitu ya. Meskipun begitu ada faktor genetik juga yang berpengaruh gitu ya. Jadi yang namanya bakat itu juga terminologi di bahasa Inggris yang lebih sering dipakai kan adalah gift dibandingkan talent gitu ya. Nah, giftednya ini kan berarti kan ada sesuatu yang dia inherit gitu atau diwariskan, diturunkan. Nah, itu juga karakter dari orang tuanya. Nah, yang mempengaruhi itu semua adalah temperamennya, yang mempengaruhi antara karakter anak tadi dengan bagaimana personalitinya mereka tertampil gitu ya. Jadi ada misalnya karakternya dia sebetulnya dia adalah anak yang pembelajar, yang anak yang selalu semangat, yang fighter, tapi karena misalnya sering ditinggal orang tuanya, sering ditinggal di rumah sendirian, dia dibiarkan beraktivitas sendiri. Nah, personalitinya yang terbentuk, perwajahan yang terbentuk menjadi anak yang introvert, kalem, pendiam gitu. Padahal sebetulnya begitu di luar dia anak yang sangat aktif. Nah, begitu di rumah dia memilih menjadi anak yang pendiam. Yang berpengaruh adalah temperamennya, manajemen emosinya. Begitu, Marian. Wah, sangat menarik nih. Ngomong-ngomong tentang perkembangan anak itu kan tadi udah ada yang dijelasin juga sama Pak Eki, ada golden age juga. Terus kita juga saat ini juga seperti yang udah disampaikan sama Pak Jo, juga banyak anak-anak yang terpapar dengan digital saat ini gitu. Nah, aku pengen tahu nih Pak Eki, apakah digital ini kemudian bisa membantu anak-anak untuk menghadapi challenges ke depannya nih, Pak Eki? Sangat mungkin ya, karena teknologi ini kan diciptakan untuk membantu kehidupan manusia ya, untuk mempermudah gitu ya. Bahkan di dunia psikologi pun juga sekarang sudah mulai banyak psychological innovation. Sebetulnya bagi kami pun gitu ya, yang dibuat oleh HoloLens ini gitu, meskipun bentuknya adalah game, ini salah satu dari psychological innovation gitu ya, inovasi-inovasi di bidang psikologi, di mana si teknologi itu tuh kan bisa membantu menjaga validitas, menjaga konsistensi gitu ya. Karena kalau pembacaan langsung tuh kan kadang-kadang juga ada bias, ada like or dislike gitu. Nah, itu kan juga berpengaruh gitu. Jadi digital ini jelas berperan penting. Nah, tinggal permasalahannya adalah lagi-lagi orang tuanya bisa optimalkan hal itu atau tidak gitu ya. Banyak sekali misalnya parents gini, udah langsung antipati begitu dengar kata game, langsung antipati gitu kan. Sedangkan kita dari kecil pun naturnya anak-anak itu adalah bermain, dan bermain itu semuanya ada game gitu, tinggal bentuknya aja gitu. Bahkan ada game of life gitu kan, seperti itu gitu. Nah, tinggal bagaimana tuh orang tua bisa mengoptimalkan itu. Nah, pengalaman yang kami pernah dapatkan, begitu saya pernah ngasih satu parenting gitu ya, tentang game addiction gitu ya, Pak Jo, tentang game addiction. Nah, di game addiction itu begitu saya mulai, saya langsung tanya gini ke orang tuanya, siapa di sini Bapak Ibu yang main Candy Crush Saga gitu ya. Nah, ternyata 90%-nya itu nunjuk tangan. Siapa yang mainnya lebih dari level 200 gitu ya, ternyata setengahnya tunjuk tangan gitu ya. Siapa yang sudah sampai tamat, sampai misi yang terakhir,
sebagian lagi tunjuk tangan gitu. Jadi ya kami justru bertanya, ini sebetulnya yang addicted ke game ini orang tuanya atau anaknya gitu. Karena orang tuanya pun juga suka main game kan sebetulnya. Bahkan kalau anaknya main sampai level 200 pasti diomelin tuh gitu kan, anaknya udah main sampai level 200 gitu kan, nggak tahu waktu, nggak kenal waktu gitu. Tapi begitu orang tua yang main sampai level 200 kan harus dibolehkan gitu. Jadi harus bisa dimanfaatkan tuh metode game itu bagaimana bisa membangun positif baik untuk parents maupun untuk anaknya. Oke, baik. Pak Jo, ketika kita ngomongin tadi games, kebanyakan orang tua sebenarnya kan juga tertarik dengan games itu tadi. Nah, sekarang kita ngelihat games untuk anak-anak sendiri, di mana games itu bisa menyiapkan si anak-anak untuk ya 15 tahun ke depan lah gitu. Gimana Solelen hadir untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan tersebut? Iya, thank you. Mungkin kembali lagi dari kata-kata Solelen gitu ya. Apa itu artinya Sole gitu ya. Nah, Sole itu sebenarnya singkatan dari The Science of Learning gitu kan. Dan Sole sendiri itu sebenarnya adalah bahasa Latin yang artinya adalah matahari. Jadi kita incorporate matahari sebagai salah satu logo dari kita. Tapi The Science of Learning. Jadi apa Science of Learning? Jadi ternyata learning itu dengan study itu sebenarnya two different things. Study adalah aktivitas yang kita lakukan, learning itu adalah apa yang terjadi di dalam otak kita. Betul. Gitu kan. Nah, Sole ini menjembatani gitu ya antara the process of learning ada di benak anak-anak. Jadi anak-anak itu untuk belajar sesuatu itu seperti tadi yang Pak Eki bilang, karena nature-nya anak-anak itu adalah bermain, kita pengen membuat seolah-olah belajar itu menyenangkan. Ini adalah modal utama untuk masa depan. Jadi yang pertama adalah the love of learning, harus suka belajar, gemar belajar itu. Ternyata belajar itu fun, belajar itu nggak harus diasosiasikan dengan study dan exam atau ujian gitu ya, dan kita belajar setiap hari gitu. Nah, metode yang dipakai di dalam Solelens itu satu adalah deliberate practice, artinya kita tidak mengharuskan satu anak harus belajar atau mengakses konten tertentu, misalnya contoh matematika atau harus konten science, tapi kita memberikan kebebasan dari setiap anak-anak untuk mengeksplor topik-topik yang menarik buat mereka. Gitu kan, dan itu ada levelingnya. Tadi kan Mas Eki bilang ada level, kalau udah level sampai 200 gitu ya, kalau main Candy Crush misalnya gitu kan, semakin lama semakin susah dong, semakin tinggi levelnya semakin susah gitu kan. Dengan halnya sama dengan Solelen, kalau misalnya anak-anak suka dengan satu topik, mungkin misalnya topik mengenai health atau mengenai biology gitu ya, atau mengenai misalnya robotik, di level 1 kita akan memperkenalkan hal-hal yang dasar. Ternyata anaknya tertarik gitu kan. Dia akan mendalami mengenai robot design, mengenai robot engineering, gimana cara mengcoding sebuah robot, gimana cara kita mengkontrol robot itu, dan sebagainya. Nah, dari sinilah kita akan meng-capture sebenarnya gitu ya, minat gitu ya, apa yang dia gemari gitu kan, dan apakah anak itu berbakat, itu kita tes lagi dengan assessment di dalam quest di dalam game kita gitu kan. Dan hal-hal inilah yang kita akan tarik sebagai satu data untuk dipresentasikan ke orang tua sebagai satu insight gitu ya, insight ternyata anaknya itu suka dengan robotik loh, dan dia termasuk anak yang berbakat karena dibandingkan dengan anak-anak seusianya dia bisa menjawab mungkin lebih banyak jawaban benar daripada anak-anak seusianya. Jadi cara kita mengakses pun very objektif, nggak ada penilaian subjektif, kita semuanya based on data. Nah, inilah yang menjadi angle dari Solelen yang kita lihat. Harapannya kita adalah kita bisa menjadi jembatan daripada anak-anak usia SD gitu kan, pada waktu nanti mereka mengambil pendidikan lebih tinggi, SMP atau SMA, ini menjadi sumber inspirasi mereka. Saya mau belajar mengenai robotik, saya mau belajar mengenai biologi, saya mau belajar mengenai misalnya water treatment atau misalnya global warming dan sebagainya. Mungkin kalau sekarang banyak orang tua yang khawatir anaknya nanti, wah sekarang aja tuh kayaknya tantangan untuk membesarkan anak itu udah susah banget gitu. Berbagai faktor yang mempengaruhi nanti anak-anak itu berkembang ke depannya, entah itu lingkungan di rumah, lingkungan sekolah, digital juga ya. Kalau menurut Mas Eki sendiri, apa sih yang harus disiapin orang tua untuk menghadapin tantangan-tantangan kayak gitu sih, Mas Eki? Saya mau nyambung juga dari jawaban Pak Jo tadi ya. Pak Jo tadi meng-highlight tentang antara learning dengan study. Nah, saya mau nanya lagi nih ke Mbak Rian nih.
Kalau teaching itu apa sebetulnya? Ini untuk parents ya, bukan sebenarnya untuk menjawab pertanyaannya. Tapi kan kalau kami dalam dunia coaching itu kadang-kadang kami menjawab pertanyaan dengan pertanyaan gitu ya. Nah, jadi kalau menurut Barian sendiri, bekal juga untuk para parents gitu ya di rumah, teaching itu sebetulnya apa teaching? Teaching itu ya. Orangnya teacher gitu ya. Terus ada nih, kita ada metode namanya teaching nih gitu. Ini teaching itu sebetulnya apa? Kalau aku sih ngelihatnya ya, kalau teaching itu mungkin sebenarnya lebih mengarahkan ya. Mengarahkan. Kalau dari aku ya Mas Eki ya. Oke. Bukan dalam artian kalau dulu mungkin ya orang zaman-zaman dulu mungkin ada guru-guru yang di sekolah kayak ngedikte gitu kali ya. Yeah. Tapi itu disebut, ada yang nyebutnya teaching. Tapi kalau menurut aku teaching itu gimana proses seseorang itu bisa menerima ilmu baru, atau kemudian ada yang mengarah. Proses menerima ilmu baru, lalu ada yang mengarahkan. Yang mengarahkannya adalah seorang teacher. Terus bedanya sama training apa? Ada training, ada trainer tadi. Lalu ada proses instructing, ada instructor, gitu ya. Gimana tuh Mas Eki? Nah makanya saya mau tanya dulu nih, bedanya apa nih jadi supaya gini, karena kalau kita salah kaprah nanti ujungnya salah kiprah gitu kan? Iya gitu. Kalau salah kaprah kita salah kiprah nanti gitu. Nah kita orang tua pun juga memang perlu tahu gitu karena hal-hal kayak begini memang nggak diajarin di sekolah gitu ya. Banyak hal yang dibutuhkan oleh orang tua itu memang tidak ada sekolahannya. Orang tua tuh nggak punya sekolahannya gitu. Nah makanya kita mungkin yang sudah pernah mengalami duluan, nah itu kita berbagi gitu. Makanya ada tadi dari metode mengajar saja gitu ya, atau metode menerapkan sesuatu tadi, transfer ilmunya gitu ya. Ada teaching, ada training, ada instructing, lalu ada mentoring, lalu ada tutoring. Nah itu bedanya apa gitu. Nah, bahkan ada presenting gitu ya. Nah kelihatan nyata kan pas kemarin begitu masa pandemi tiba-tiba seluruh guru harus bisa mengajar lewat online. Nah kan kelihatan yang ada kemampuan teachingnya dengan yang hanya melakukan presenting gitu ya. Jadi membacakan slide demi slide saja sampai anak-anak semua di layar kelihatan pada ketiduran misalnya gitu kan. Nah itu metode-metode itu memang orang tua harus paham gitu. Jadi semuanya itu baik training, jadi metode training itu kan lebih banyak ke bobot prakteknya gitu ya, diajak mengexperience sesuatu gitu dalam bentuk training gitu ya. Olahraga pun juga kebanyakan memakai istilahnya training gitu ya, berarti banyak experience yang harus dilakukan di situ. Lalu ada mentoring gitu ya, di mana mentoring itu adalah transfer pengalaman gitu ya dari yang senior ke yang juniornya gitu ya. Lalu ada tutoring gitu, benar-benar mengajarkan satu persatu pembelajaran. Nah, semuanya itu ada dalam rumpunnya teaching. Jadi teaching itu sebetulnya mengajar itu tuh wadah besarnya. Nah, ini yang orang tua mesti paham. Metodenya dia harus menyesuaikan dengan sang anak. Gitu, nggak bisa semuanya hanya instructing. Berarti tadi kan cuma nyuruh atau bahasanya orang tuanya telunjuk sakti. Pokoknya kalau ibunya nunjuk, semua harus melakukan begitu kan ya. Nggak bisa seperti itu gitu. Ada metodenya. Gitu. Kapan orang tua mesti bertindak sebagai trainernya untuk anak-anak? Yuk diajak main bareng. Yuk diajak experience bareng, diajak lari pagi bareng, diajak main sepeda bareng. Itu kan training, gitu kan? Atau memang instructing, gitu kan? Antara ibu ngajarin anak perempuannya memasak, gitu kan? Masukin ininya dulu, masukin minyaknya dulu, hati-hati terlalu panas, masukin bawangnya sekarang, gitu. Bentuknya instructing, gitu. Atau mentoring tadi, ayah dulu pernah mengalami waktu sekolah begini, kamu lebih baik mencoba dengan metode yang seperti ini, mentoring. Gitu ya. Nah itu metode itu harus luas. Itu baru satu rumpun. Ada lagi satu rumpun lagi gitu yang masuk ke kategorinya konseling, consulting dan coaching gitu. Beda lagi nih. Gitu kan ada sisi konselingnya gitu, karir konselingnya seperti apa, lalu bentuknya consulting atau orang tua bertindak sebagai konsultan, membantu memberikan solusi-solusi gitu ya, atau memang coaching gitu, membantu menggapai masa depannya dengan memberikan opsi-opsi yang keluarnya dari anak sendiri gitu. Nah ini semua metode ini harus dibungkus jadi satu. Oke. Berarti itu juga terkait dengan gimana orang tua nantinya memberikan tempat untuk si anak bisa bereksplorasi terhadap diri sendiri ya. Betul. Dan highlight dari semua itu adalah kesabaran orang tuanya.
gitu. Orang tuanya sabar nggak tuh untuk metode mengajar itu? Kalau tidak, dia akan dengan cepat pengennya kayak tadi Pak Jo bilang, ya udah lempar saja ke pihak ketiga. Nggak bisa saya ngajarin matematika di rumah, udah aja biarin dia di sekolahan belajarnya, gitu ya. Nah, kalau orang tua mau lempar itu ke pihak ketiga, berarti harus percaya dengan pihak ketiganya nih, gitu. Nggak bisa juga menyalahkan pihak ketiga. Kok anak saya jadi begini, anak saya jadi begitu, gitu ya. Nah, itu nggak bisa, karena tadi ada proses yang memang sudah dipercayakan ke pihak ketiga untuk di bagian-bagian tertentu. Kalau Pak Jo gimana ngelihat? Oke. Menarik sekali ya apa yang tadi Pak Eki sampaikan gitu ya. Karena apa yang Pak Eki sampaikan baik dari segi orang tua itu adalah manusia gitu kan. Jadi very dynamic, very live, mereka bisa berinteraksi gitu kan. Sedangkan Solilens approach-nya adalah kita menggunakan solusi digital dan kita menggunakan beberapa kayak alternatif senario kemungkinan anak berinteraksi dengan apa di dalam dunia digital. Nah, oleh karena itu, cara kita mengimpartasikan sebuah pengetahuan atau sebuah sharing, sebuah knowledge untuk memberikan inspirasi anak itu dengan menggunakan karakter-karakter di dalam game. Makanya di dalam game kita ada karakter yang punya profesi sebagai inventor, sebagai scientist, sebagai travel journalist gitu ya, sebagai historian. Nah, karakter-karakter inilah dalam skripnya, dalam dialognya dengan anak-anak, karakter anak waktu bermain, dengan semua konten-kontennya ini kita berusaha untuk mengimpartasikan sebuah informasi ya atau sebuah knowledge ya. Dan ini akan di-capture gitu, di-capture sebagai data. Dan data ini dipresentasikan orang tua, seperti tadi Pak Eki bilang, loh kalau mempercayakan ke pihak ketiga, Solilens juga bisa dibilang pihak ketiga, gitu ya. Tapi kita cuman menjadi jembatan untuk supaya orang tua itu tahu apa sih yang diminatin, apa sih aktivitas yang anak-anak lakukan di dalam game kita, gitu ya. Nah ini bisa menjadi salah satu insight buat orang tua supaya mereka bisa berdialog nantinya. Gitu. Jadi justru melengkapi. Misalnya tadi, mau teaching atau mau coaching gitu ya. Nah, mau teachingnya teaching apa? Gitu kan. Ternyata anak saya ini suka mengenai robotik loh. Mungkin papanya belajar dulu nih mengenai robotik gitu kan. Atau mungkin nanti bisa beli buku mengenai robotik atau misalnya coba permainan dengan misalnya permainan-permainan yang untuk mendesain robotik gitu ya pada waktu weekend. Ayo kita bikin robot sendiri karena tahu ternyata anaknya suka robotik gitu ya. Sementara ada juga yang anaknya suka dengan linguistik, ternyata berbakat dengan linguistik, suka dengan bahasa-bahasa gitu kan. Nah, orang tuanya juga nanti bisa mencari, misalnya third party lagi yang membantu memang meng-upskill gitu ya, skill-skill yang anak-anak udah punya atau minat yang anak udah punya digali lagi misalnya dengan nanti tuition gitu ya. Nah, jadi Solilens ini menjadi jembatan yang tadi orang tua sibuk nggak punya waktu, ya emang udah harus kenyataannya seperti itu, tuntutan dari zaman, di mana Solilens atau game based learning kita ini menjadi tools, alat, ya, untuk mendapatkan insight atau menjembatani ini, gitu. Baik, untuk anak-anak sendiri ya, akan dari yang tadi pembahasan Pak Jo dan juga dari Pak Eki, anak-anak itu butuh eksplorasi sepertinya gitu kan. Dan dari Pak Eki tadi juga menjelaskan setiap anak itu pasti berbeda-beda, dan cara untuk kita ngedidik atau untuk apa sih ya nantinya membuat si anak itu berkembang juga akan berbeda-beda gitu. Nah, dengan treatment yang berbeda-beda ke setiap anak gitu, bisa nggak ya kita membangun rasa tanggung jawab yang sama antara satu anak ke anak-anak yang lain, Pak Eki, gitu. Dengan karakter yang berbeda ini, tapi rasa tanggung jawabnya kita pengennya sama nih, mungkin nggak sih? Sangat mungkin, kan itu kan pembentukannya kan pembentukan diri, kan gitu ya. Jadi kan gini, ada dua aspek ya Mbak Rian ya, ada aspek keterampilan yang akan menunjang ke bidang-bidang pekerjaan dan ada aspek kepribadian yang akan menunjang ke peranan gitu ya. Ini ada dua aspek yang berbeda nih gitu ya. Jadi kalau kami nih di dunia HRD, seorang direktur itu belum tentu leader gitu ya, seorang manajer belum tentu leader, karena tentang dia menjadi manajer, dia menjadi director, dia menjadi supervisor, itu adalah aspek bidang pekerjaannya, aspek yang tumbuh dari keterampilannya gitu ya, manager to manage gitu ya. Nah tapi leadership, bagaimana dia bisa membimbing dan mengarahkan orang lain, itu aspeknya adalah kepribadiannya.
termasuk pun rasa tanggung jawab di situ. Makanya ada yang harus lahir itu, kalau di aspek keterampilan itu ada key performance indikatornya, di aspek kepribadian itu harus ada key behavior indikator gitu. Nah, indikator-indikator perilaku inilah yang menjadi standar gitu. Nah, itu bisa gitu kan, contoh misalnya anak yang tentang kedisiplinan, tentang kejujuran, tentang rasa tanggung jawab, tentang empati. Nah, itu adalah karakter-karakter inti yang harus tumbuh di semua anak gitu. Jadi nggak ada pengecualian gitu, karena dia misalnya dia tipenya A, berarti dia nggak perlu bertanggung jawab gitu, nggak begitu. Jadi itu tadi sharing-sharing kita dengan Pak Jonathan dari Soleland dan juga Pak Eki dari Gapai Asa. Nanti kita bakalan ada sesi-sesi sharing lagi nih terkait dengan perkembangan anak dan juga dunia edukasi, dan tentunya dengan Pak Eki dan juga Pak Jonathan. Oke, sampai ketemu di next sharing session kita. Bye-bye. Terima kasih.